A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, seperti janji Mang Sukir, akan melanjutkan cerita Tepian Darah. Cerita ini ditulis A.R. Rizal. Bagi teman-teman yang belum mendengarkan part 1-45 atau teman-teman lupa jalan ceritanya, bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita Tepian Darah? Ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Kesepian dan kesendirian menjadi saat-saat yang menyenangkan bagi Aida. Itulah yang dibutuhkannya di kampung. Kesendirian yang membuat pikirannya lapang. Ia tak perlu memikirkan kehidupan orang-orang, bahkan tak perlu memikirkan dirinya sendiri. Kayu lapuk yang terbentang di antara dua dahan pohon menjadi tempat yang sangat menyenangkan. Aida merintang-rintang hari di pekarangan belakang rumahnya. Perempuan itu duduk di sebilah kayu sambil bersandar ke dahan pohon. Angin petang dibiarkan menerpa rambut panjangnya yang tergerai. Aida membayangkan dirinya berada di puncak bukit berbunga. Menyenangkan sekali. Perempuan itu memilih tertidur di sana. Tertidur hingga petang berganti malam. Takkan ada yang akan mengusik dirinya di sana. Siapa pula yang peduli dengan perempuan yang tertidur di pekarangan belakang rumahnya? Baru saja merebahkan kepalanya ke dahan pohon, tiba-tiba sebuah suara mengusik Aida. Suara langkah kaki menginjak di daunan kering. Seseorang menghampiri Aida di pekarangan belakang rumahnya. Aida bangkit dari duduknya. Perempuan itu menoleh ke belakang. Belum sempat ia melihat dengan jelas sesosok yang datang, perempuan itu sudah terperangkap saja dalam sebuah dekapan. Seseorang yang datang itu langsung memeluk Aida dengan erat. Seketika Aida terkejut. Tapi setelah mengetahui cara sesosok itu memeluk, Aida memasrahkan diri saja. Ia sama sekali tak menapik, tak pula berontak. Ia sudah terbiasa dengan pelukan itu. Barangkali itu hanya pelampiasan rasa rindu. Sudah berhitung hari mereka tak bertemu. Aida tak mempermasalahkan Hamzah memeluk dirinya. Apalagi tak ada yang akan melihat apa yang mereka lakukan di pekarangan belakang. Hamzah tak kunjung melepaskan dekapannya. Laki-laki itu malah memeluk semakin erat. Aida merasa aneh dengan sikap anak laki-laki taci itu. Aida merasakan sakit di sekujur tubuhnya karena pelukan Hamzah. Sudah, hentikan! Aida mencoba melepaskan dekapan tangan Hamzah. Laki-laki itu sama sekali tak mendengarkan perkataan Aida. Hamzah terus memeluk. Kali ini, laki-laki muda itu memeluk sambil meraba tubuh Aida. Aida mulai merasa tak nyaman. Hamzah tidak hanya menumpahkan rasa rindu. Laki-laki itu hendak melampiaskan hasratnya. Hamzah mencium kening Aida, terus ke bagian pipinya. Laki-laki itu belum berhenti. Ia mengecup bibir Aida. Tak sempat di situ, Hamzah menjilati keringat leher perempuan itu. Tangan laki-laki itu merayap kemana-mana. Semula, Hamzah memegang pundak Aida. Tangannya turun ke pinggang. Laki-laki itu kemudian mengelus-ngelus kedua belah pinggul perempuan itu. Hamzah memain-mainkan tangannya di sana. Laki-laki itu telah mencapai puncak birahi. Kedua tangan Hamzah berada di antara dua betis Aida. Hamzah menggesek-gesekkan jarinya di sana. Setelah puas, laki-laki itu bersiap mencopot pakaian yang dikenakan Aida. Aida menepuk tangan Hamzah. Bukan tepukan yang biasa. Perempuan itu menepuk dengan keras. Jangan kau teruskan! Aida memperingatkan Hamzah. Perempuan itu tersulut rasa kesal. Hamzah berhenti. Laki-laki itu merasakan kekesalan Aida dari nada suaranya. Bukankah kamu juga menginginkannya? Hamzah bertanya dengan tatapan heran. Aida menggeleng. Aku selalu membayangkannya. Tapi bukan berarti aku menginginkannya. Aida menapik perkataan Hamzah. Hamzah menghela napas panjang. Kali ini bukan waktunya. Laki-laki itu memasang raut penuh penyesalan di hadapan Aida. Maafkan, tadi aku terbawa suasana.
Perasaan Aida cepat berubah. Rasa kesalnya hilang seketika. Perempuan itu tersenyum. Apa yang dilakukan laki-laki itu sama sekali tak merubah penilaian Aida terhadap Hamzah. Aku ingin sendiri. Hamzah mengerti. Laki-laki itu beringsut ke belakang. Sebelum meninggalkan Aida, Hamzah bertitip pesan kepada perempuan itu. Besok aku ada di pondok kecil di pinggir kolam ikan. Kalau ada waktu, datanglah ke sana. Iya, kita lihat saja nanti. Aida membalas dengan perkataan yang sama. Kata-kata yang pernah diucapkannya beberapa hari yang lalu. Singkat cerita, pagi-pagi sekali, Aida meninggalkan rumah. Perempuan itu bergegas menuju rumah Taci. Aida tak ada urusan dengan saudara perempuan ibunya itu. Aida hendak mencari Ilham. Bocah laki-laki itu akan menemaninya ke suatu tempat. Ilham sudah menunggu di beranda rumah. Bocah itu tampak bersemangat sekali. Taci tak mau pergi bersamanya. Ilham senang sekali Aida yang pergi bersamanya. Ilham sudah tak sabar. Bocah itu langsung menyambar tangan Aida. Tangan perempuan itu ditarik menuju jalan besar. Di jalan besar, Ilham berjalan dengan setengah berlari. Bocah itu meninggalkan Aida di belakang. Janggal bagi perempuan itu berjalan dengan tergesa-gesa. Aida sampai di ujung kampung. Di tepi jalan, perempuan itu melihat keramaian. Orang-orang berkumpul di pekarangan surau. Aida mencari-cari Ilham di antara kerumunan. Bocah laki-laki itu tak langsung bisa ditemukan. Orang-orang di pekarangan surau beralih ke lain tempat. Orang-orang itu berjejer di tepian sebuah bandar. Bandar di antara persawahan yang tak terlalu lebar. Aida menemukan Ilham di sana. Bocah laki-laki itu sudah menceburkan diri ke dalam bandar. Sudah berapa yang kau dapat? Aida yang berdiri di tepi bandar menyapa Ilham. Bocah laki-laki itu tak menjawab tanya. Ia sibuk berendam di air keruh yang sudah dangkal. Ilham menjulurkan kedua tangannya ke segala arah. Tapi bocah laki-laki itu belum berhasil menangkap ikan seekor pun. Bandar kecil itu disebut sebagai lubuk larangan. Orang-orang kampung menanam anak ikan di sana. Orang pintar kemudian membacakan ayat-ayat suci untuk memagari ikan-ikan tersebut. Tak boleh seorang pun menangkap ikan di lubuk itu sampai batas waktu yang ditentukan. Bagi yang melanggar, nasib buruk akan menghampirinya. Hari itu, lubuk larangan dibuka. Orang-orang beramai-ramai memanen ikan di bandar tersebut. Aida ingin membantu Ilham untuk mendapatkan beberapa ekor ikan. Tapi perempuan itu merasa sungkan. Lebih banyak laki-laki yang menangkap ikan di bandar tersebut. Sekian lama, Ilham tampak frustasi. Bocah itu sudah kelelahan. Ia tak akan mendapatkan ikan seekor pun. Aida memandangi kepada bocah laki-laki itu. Aida berencana melupakan rasa sungkannya. Perempuan itu terlebih dahulu melihat sekitarnya. Tanpa orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Aida pun melihat kesempatannya. Perempuan itu melipat ujung pakaian. Tanpa basa-basi, Aida pun turun ke bandar. Perempuan itu tak tahu cara menangkap ikan. Ia hanya meniru apa yang dilakukan orang-orang. Tak mudah ternyata, tapi Aida sangat menikmati keseruannya. Tak beberapa lama, perempuan-perempuan lain turun ke bandar. Ibu-ibu membantu anak-anak mereka. Gadis-gadis menolong adik-adik mereka. Perempuan muda mendampingi suami-suami mereka. Bandar kecil itu penuh dengan orang bercampur baur. Ramai sekali. Aida meraih seekor ikan yang berenang di kakinya. Perempuan itu berhasil menangkap. Ketika ikan diangkat ke permukaan air, hewan itu menggelepar. Ups, percikan air yang bercampur lumpur menerpa wajah Aida. Perempuan itu kelimpanan. Tak sengaja, ia melepas ikan yang sudah ada di genggaman tangannya. Terdengar suara tawa. Orang-orang di dekat Aida menertawakan dirinya. Cara perempuan itu kehilangan ikan yang sudah di tangan tampak lucu sekali. Aida membalas tawa dengan tawa. Orang-orang saling menertawai. Keriuhan di bandar kecil itu sungguh menyenangkan sekali. Menjelang siang,
Waktu berburu sudah habis. Orang-orang membawa hasil tangkapannya ke pekarangan surau. Di sana, ikan-ikan ditimbang. Orang-orang kemudian membayar sesuai berapa banyak ikan yang berhasil ditangkap. Uang itu dikumpulkan untuk membiayai pembangunan surau. Selebihnya untuk membeli bibit ikan yang baru. Aida hanya berhasil menangkap 2 ekor ikan yang berukuran sedang. Itu cukup buat Ilham dan Taci. Aida sama sekali tak menginginkan ikan tersebut. Menikmati sensasi menangkap ikan sudah cukup baginya sebagai pengalaman yang tak akan terlupakan. Perempuan itu selesai dengan pakaian dan tubuh yang kumuh berlumuran lumpur. Aida tak akan pulang dengan keadaan seperti itu. Ia harus membersihkan diri terlebih dahulu, di mana tak ada tempat membersihkan diri di sekitarnya. Orang-orang yang selesai menangkap ikan larangan melangkah di pematang sawah. Orang-orang itu menuju satu arah. Mereka mengarah ke sebuah tempat yang dipenuhi rimbunan pohon. Aida tak berminat mengikuti orang-orang itu. Tapi tiba-tiba Ilham meraih tangannya. Bocah laki-laki itu menarik Aida ke pematang sawah. Ilham mengajak Aida mengikuti orang-orang. Aida mengalah kepada bocah laki-laki itu. Ia mengikuti langkah Ilham di pematang sawah. Bocah itu membawanya ke rimbunan pohon. Sesampai di sana, Aida mendengar orang-orang berteriak kegirangan. Terdengar pula guyuran air. Ada telaga di balik rimbunan pohon. Telaga kecil, tapi airnya sangat menyegarkan. Begitu jernih, tampak sekali dasarnya dari permukaan. Tak mengherankan, orang-orang langsung menceburkan diri ke dalam telaga. Laki-laki dan perempuan bercampur baur saja. Telaga itu seperti pemandian umum saja. Terlalu kecil untuk menampung semua orang. Orang-orang mandi dengan berdesak-desakan. Tidak apa-apa, di situ pula letak keseruannya. Ilham sudah menceburkan diri ke dalam telaga. Aida tak mau kalah. Perempuan itu turun ke dalam telaga. Air telaga hanya sampai ke pinggangnya. Aida meraih air di permukaan telaga untuk membasuh bagian tubuhnya yang kumuh. Orang-orang di dalam telaga tak bisa lagi mengendalikan diri. Mereka berteriak kegirangan, memercikan air kemana-mana. Aida tak mau ketinggalan. Perempuan itu mencelupkan kepalanya ke dasar telaga. Ketika air menghimpit pundaknya, Aida merasakan kesegaran merayap ke seluruh bagian tubuhnya. Perempuan itu mencelupkan kepalanya beberapa saat, hingga napasnya habis. Perempuan itu pun mengangkat tubuhnya ke permukaan secara tiba-tiba. Di permukaan, perempuan itu menyibak rambut panjangnya yang basah. Butiran air berhambur dari rambut hitam yang tergerai itu. Sesaat kemudian, Aida membuka mata. Perempuan itu melihat hal yang aneh di sekitarnya. Hening, sunyi. Orang-orang di dalam telaga menghilang tiba-tiba. Aida tak menemukan seorang pun di telaga itu. Hanya ada dirinya seorang diri. Ah, tidak. Ada seorang lagi. Seorang perempuan. Perempuan itu sedang duduk di akar pohon yang menjulur ke tepian telaga. Perempuan itu tersenyum ke arah Aida. Ia kemudian bangkit, berdiri di antara akar pohon. Perempuan itu perlahan-lahan melangkah ke tepian telaga. Ia tak berhenti di tepian. Perempuan itu menjulurkan kakinya ke air telaga. Ia terus melangkah ke dalam telaga. Perempuan itu membiarkan tubuhnya terendam air telaga. Di dalam telaga, perempuan itu terus memandang ke arah Aida. Aida membalasnya dengan tatapan bengong. Aida tidak tertarik berkenalan dengan perempuan itu. Tapi perempuan itu menanggapi lain. Perempuan itu melangkah ke arah Aida. Di tengah telaga, perempuan itu menyelam ke dasar telaga. Perempuan itu tak muncul di hadapan Aida. Aida merasa aneh. Ia kehilangan perempuan misterius itu. Aida mencari-cari dengan memperhatikan sekelilingnya. Perempuan itu tak lagi tampak di permukaan telaga. Aida mencari ke dasar telaga. Perempuan itu mencelupkan tubuhnya ke dalam air. Aida membuka matanya di dalam air. Terasa perih, tapi tak apa-apa. Ia hanya butuh beberapa saat membuka mata untuk menemukan perempuan misterius di dasar telaga. Aida tak menemukan siapa-siapa. Seketika napasnya habis. Perempuan itu mengangkat tubuhnya tiba-tiba ke permukaan air. Ajaib.
Di permukaan, Aida menemukan suasana yang berbeda. Sama seperti semula, orang-orang tampak ramai di telaga kecil itu. Dada Aida tiba-tiba berdetak kencang. Ada perasaan aneh di dalam dirinya. Rasa penasaran bercampur ngeri. Tapi perasaan itu langsung hilang ketika Aida menemukan Ilham di tepian telaga. Bocah laki-laki itu tertunduk sambil menggigil. Terlalu lama bocah itu berendam di telaga. Aida sampai lupa membawa Ilham pulang ke rumah Taci. Ilham meninggalkan telaga dengan tubuh menggigil. Bocah laki-laki itu sama sekali tak mengeluh. Perasaannya sangat senang saat itu. 2 ekor ikan yang di dalam cincingan yang membuat bocah itu bersuka cita. Aida ikut senang kepada bocah laki-laki itu. Perjuangannya di lubuk larangan tak sia-sia. Sekarang Aida bisa membawa pulang Ilham dengan perasaan tanpa bersalah. Aida dan Ilham berjalan pulang dengan pakaian basah. Di tengah jalan, pakaian itu mengering karena tersapu terik matahari. Baru setengah jalan, Aida menemukan pakaiannya sudah kering kerontang. Siang sangat terik sekali hari itu. Di tengah jalan, tak sengaja Aida menemukan keramaian lain. Orang-orang berkerumun di sebelah ladang yang dipenuhi kolam ikan. Orang-orang itu sedang memanen ikan. Seorang laki-laki muda muncul di antara kerumunan. Laki-laki itu melambaikan tangan, memanggil nama Aida beberapa kali. Aida. Aida tak menyahut. Perempuan itu seolah-olah tak mendengarkan panggilan Hamzah. Ia berlalu begitu saja meninggalkan laki-laki muda itu dengan kolam ikannya. Kemarin, Aida berjanji akan berjumpa dengan laki-laki itu di tepi ikan. Tapi Aida tak ingin lagi dengan janji tersebut. Perempuan itu bahkan sama sekali tak merasa bersalah setelah ingkar pada janjinya. Aida benar-benar sudah berubah. Aida menutup jendela kamar. Perempuan itu bersiap-siap menuju ke pembaringan. Merebahkan badan, membuang semua penat yang menggerayangi seluruh persendiannya. Padahal sepanjang hari Aida tak melakukan apa-apa. Justru karena itu, ia merasakan penat yang amat sangat. Tubuh yang tak banyak digerakkan seperti besi tua yang berkarat. Belum sempat mengunci jendela, di sela-sela tirai yang masih terbuka, Aida melihat sebuah bayangan di pekarangan. Ia membuka kembali pintu jendela agar bisa melihat lepas ke pekarangan. Diperhatikan dengan seksama, itu bukan bayangan, tapi seseorang sedang berdiri di pekarangan rumahnya. Seorang laki-laki muda. Ia melambaikan tangan ke arah Aida. Aida membalas lambaian tangan dengan senyum merekah. Hamzah. Aida memanggil laki-laki muda itu dengan suara desahan. Hamzah mendekat kepada Aida. Laki-laki muda itu tidak mendekat ke arah jendela. Ia melangkah ke pekarangan belakang. Aida bergegas menyusul sang laki-laki di ruang belakang. Aida membukakan pintu belakang. Perempuan itu tersenyum lebar menyambut Hamzah di depan pintu. Aida kemudian mendekat. Dengan lembut, perempuan itu meraih tangan Hamzah. Tangan laki-laki muda itu ditarik. Aida menuntun Hamzah masuk ke dalam rumah. Aida berjalan di depan. Dengan manja, perempuan itu meletakkan tangan Hamzah ke pinggangnya. Aida ingin Hamzah merangkul tubuhnya dengan mesra. Hamzah tidak melewatkan kesempatan emas itu. Ia merangkul tubuh Aida dengan kedua tangannya. Sambil melangkah, Hamzah memeluk tubuh Aida dari belakang. Tanpa kepayahan, tapi itu tak masalah bagi Hamzah. Bagi laki-laki itu, kepayahan hanyalah tantangan kecil demi perjuangan untuk cinta. Di ruang tengah, Hamzah memeluk Aida semakin erat. Laki-laki muda itu menciumi pundak Aida, menjilati lehernya dengan penuh hasrat. Hamzah mencoba merebahkan tubuh Aida di lantai yang beralaskan tikar. Tubuh Aida di lantai yang beralaskan tikar pandan. Aida menggeliat. Ia tak suka dengan tikar pandan itu. Aida ingin tempat yang spesial. Perempuan itu membawa Hamzah ke dalam kamar. Sesampai di dalam kamar, Hamzah menutup pintu dengan menjulurkan kakinya. Pintu kamar tak tertutup dengan sempurna. Itu tak masalah. Takkan ada yang menyadari keberadaan mereka berdua di kamar itu. Aida menyambut Hamzah di sudut pembaringan.
Hamzah langsung mendekat dan mendekap tubuhnya. Laki-laki itu langsung melancarkan jurus mencium dan memeluk. Aida membalas hasrat Hamzah. Perempuan itu membalas ciuman. Ia mendekatkan tubuhnya dalam pelukan laki-laki muda. Aida sudah tahu bagaimana caranya membuncah gairah dalam dada Hamzah. Perempuan itu mengembuskan napas di telinga Hamzah dengan suara mendesah. Itu semacam rayuan maut. Tak ada yang menghalangi gairah anak manusia berlainan jenis itu. Hamzah semakin beringas. Tangan laki-laki muda itu menggerayangi seluruh tubuh Aida. Tak ada satupun yang terlewatkan olehnya. Hamzah belum berhenti. Laki-laki itu mencopoti pakaian yang membalut tubuh Aida satu persatu. Hamzah telah mempreteli pakaiannya yang paling dalam. Kedua anak manusia berlainan jenis itu kini berpelukan tanpa mengenakan sehelai benang pun. Aida membawa Hamzah ke atas pembaringan. Perempuan itu membaringkan tubuh dengan membuka dua belah kakinya. Aida bersiap-siap menyambut Hamzah dalam pelukannya. Hamzah naik ke atas pembaringan. Laki-laki muda itu langsung menindih tubuh Aida. Ia memain-mainkan tubuhnya di atas tubuh perempuan itu. Kedua anak manusia berlainan jenis itu bersiap-siap meraih puncak hasrat. Hamzah akan melakukannya, tapi tiba-tiba Aida tersentak. Perempuan itu terkejut. Lagi-lagi Aida bercinta dengan tubuhnya sendiri. Aida bangkit dari pembaringan. Perempuan itu duduk di tepi pembaringan dengan muka kusut. Semula ia melihat ke langit-langit kamar. Pandangannya kemudian jatuh ke cermin besar yang ada di lemari kayu. Aida menatap dirinya di cermin besar. Perempuan itu memperhatikan tubuhnya yang tak tertutupi selai benang pun. Aida sama sekali tak memuji keindahan tubuhnya. Perempuan itu malah mengutuk kecantikannya sendiri. Kecantikan itu aib, tubuh yang berdosa. Aida mencoba menghukum tubuhnya sendiri. Perempuan itu memukul-mukulkan tangannya ke bagian tubuhnya yang lain. Ia memukul dada, bahu, hingga pinggulnya. Tak sengaja, Aida memukul kepalanya sendiri. Perempuan itu menyalahkan pikiran nakal yang terus saja bermain-main di kepalanya. Ini bukan yang pertama. Untuk sekian kali Aida terjebak dalam mimpi jahanam. Mimpi itu tampak menyenangkan, tapi perlahan-lahan merusak tubuhnya. Perempuan itu merasakan kelelahan yang amat sangat. Semua tenaganya seperti terkuras percuma. Kesendirian di dalam rumah membuat Aida terjebak pada pikiran yang sama. Pikiran-pikiran nakal yang melelahkan jiwa dan raganya. Perempuan itu harus menemukan tempat pelarian. Pagi-pagi sekali, Aida memilih keluar rumah. Perempuan itu belum memikirkan tempat yang akan dituju. Biarkanlah semuanya mengalir seperti air. Aida memilih mengikuti saja kemana kakinya melangkah. Tak jauh dari jalan besar, kakinya membawa ke sebuah lapau. Aida sudah berulang kali datang ke sana. Kali ini, ia tak tahu apa kebutuhannya untuk berkunjung ke lapau itu. Aida duduk di bangku-bangku panjang yang terbuat dari papan. Ia menuruti kehendak tubuhnya saja. Ketika duduk, perempuan itu tak tahu lagi apa yang hendak dilakukan. Ia menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong. "Kau ingin sepiring lontong gulai?" Perempuan parubaya pemilik lapau menyapa Aida. Aida tidak menjawab. Perempuan itu hanya menganggukkan kepala. Anggukan kepala sudah cukup bagi perempuan parubaya. Perempuan parubaya melangkah ke belakang. Perempuan itu pergi ke sudut lain lapaunya. Perempuan parubaya kembali muncul dengan sebuah piring di tangannya. "Aku Husna." Perempuan parubaya memperkenalkan diri. "Aku Aida." Aida membalas. Tak perlu perempuan itu membalas dengan memperkenalkan diri. Husna sudah tahu dengan Aida. Tak ada seorang pun di kampung yang tak mengenal perempuan dari kota. Apalagi setelah peristiwa yang menghebohkan itu. Lebih tepatnya, kejadian yang memalukan. Aida menyantap lontong yang disuguhkan Husna. Perempuan itu makan lahap sekali. Aida menyuap tanpa memperdulikan etika seorang perempuan. Ia menyuap sekehendak hati saja. Perempuan itu terbatuk-batuk. Aida menyuap terlalu cepat.
Seharusnya perempuan itu mengunyah makanan terlebih dahulu. Agak beberapa kunyahan. Setelah itu barulah ia menelan makanan. Husna menyuguhkan gelas berisi air putih. Aida meraih gelas tersebut. Ia langsung meminum air yang ada di dalamnya. Air putih dalam gelas dihabiskan dalam satu tegukan. Husna terpana melihat kelakuan Aida. Tapi perempuan parubaya itu sama sekali tak merasa heran. Husna sudah menyadari ada gelagat yang buruk pada diri perempuan dari kota. Setelah menyelesaikan makan, Aida langsung bangkit dari bangku-bangku. Sambil berdiri, perempuan itu mencoba mengambil sesuatu dari kantong bajunya. Aida tak menemukan apa yang dicari di sana. Aida tampak kebingungan. Perempuan itu sama sekali tak membawa sepeser pun uang dari rumahnya. Sepeser pun uang dari rumahnya. Kini ia tak memiliki apapun untuk membayar lontong gulai yang sudah dihabiskannya. Aku tak membawa uang. Aida memelas di hadapan Husna. Husna tak marah. Perempuan parubaya itu malah kasihan kepada Aida. Sudahlah, tak usah kau pikirkan uang itu. Kau bisa kembali lagi ke sini di lain waktu. Husna mencoba menenangkan Aida. Perempuan itu tersenyum hambar. Senyum di wajah Aida sama sekali tak bermakna. Senyum yang dibuat-buat. Terkesan sangat dipaksakan sekali. Aida membalikkan badan. Perempuan itu terlupa mengucapkan terima kasih kepada Husna. Aida terlanjur bergegas meninggalkan lapau. Hei! Husna tiba-tiba memanggil. Aida berhenti. Perempuan itu kembali membalikkan badan. Ada apa? Aida bertanya dengan wajah tampak kebingungan. Pergilah kau berobat. Sakit di tubuhmu itu tampak parah sekali. Husna menyampaikan saran kepada Aida. Aida mengernyitkan kening. Ia sama sekali tak mengerti dengan maksud perkataan Husna. Aida tak merasakan sakit di tubuhnya. Badannya terasa baik-baik saja. Sehat dan bugar. Nantilah. Aida membalas perkataan Husna ala kadarnya. Husna tersenyum hambar. Aida telah salah mengartikan maksud perkataannya. Husna bukannya menyuruh Aida berobat ke dokter atau mantri. Perempuan parubaya itu menyarankan agar Aida mendatangi orang pintar. Sudahlah. Sudah cukup Husna memberi saran kepada Aida. Perempuan parubaya melepas Aida dengan pertanyaan-pertanyaan yang menari-nari di kepalanya. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.